Halo teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasa kita dilancarkan dan keberkahan Ramadan dilimpahkan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sedang berpuasa. Oke teman-teman, langsung saja ya, di bulan Ramadan ini aku akan membagikan bagaimana menjahit depun seperti ini. Dan ini tekniknya macam-macam, salah satunya teknik seperti ini bisa kalian ikuti. Dan bagaimana caranya? Caranya langsung aja. Jadi pola yang sudah digunting seperti ini, kita jangan menjahitnya dulu, biar hasilnya itu sama persis dengan pada bagian lehernya ini. Jadi kita jiplak dulu pada bagian untuk bagian depunnya. Berhubung kainnya di sini udah habis, jadi aku menggunakan bahan yang berbeda daripada bahan utama. Dan untuk menjiplaknya ini aku lipat dua dulu pola bagian depan, kemudian baru aku jiplak ke kain yang berbeda. Di sini kalian kira-kira aja ya meletakkan polanya. Jadi sekira ada kepakainya 5-6 cm untuk bagian depunnya. Jadi di sini aku potongnya ngepas sesuai bentuk yang sudah kita potong ya bajunya. Untuk lebar depunnya tersendiri itu kalian bisa menggunakan 4-6 cm. Jadi pada bagian bahu itu lebarnya lebih kecil daripada bagian tengah muka pada bagian lipatannya. Jadi untuk bagian belakang nanti mengikuti bagian bahunya ya. Jadi biar sama bagian depan dan belakangnya itu menyatu. Sekarang pada bagian belakang itu sama caranya juga, jadi dilipat dua seperti ini dan nanti dijiplaknya ke kain yang berbeda juga ya, karena tidak cukup kainnya, jadi kain yang satu yang polos ini dilipat juga. Dan untuk modelnya pada bagian lehernya ini ada kancing di bagian belakang, jadi kita belah itu belakangan setelah kita jahit. Jadi ini kalian jiplak dulu, baru nanti proses menjahitnya sama membelahnya di saat proses menjahit. Nah, sekarang kita samakan pada bagian bahu berapa lebarnya itu, dan untuk bagian tengah belakang pada bagian yang lipatannya itu dilebarkan lagi ya. Jadi sekitar 10 cm atau sampai 12 cm tergantung dari panjang belahan belakangnya nanti. Jadi kita lebihkan dari batas panjangnya. Sekarang memotong depun pada bagian depan dan belakang udah selesai, jadi tinggal kita tempelkan dengan bahan viselin yang seperti ini. Jadi kita memotong kain viselinnya itu sama persis dengan depun bagian muka dan belakang. Setelah dipotong kemudian kita setrika, dan bagian yang mengkilat itu yang ditempelkan ke bagian bahan yang buruk atau bagian yang untuk di dalam. Nah, di sini kain viselinnya itu ada sisa-sisa, jadi aku pakainya potongan-potongan seperti ini. Misalnya tidak cukup sepenuhnya mengikuti bentuk depun, itu bisa ditempel-tempel seperti ini. Jadi tidak masalah kalau viselin itu ada sambungan. Nah, ini bagian depunnya sudah aku tempel dengan setrikaan. Jadi kalian menempelnya harus benar-benar menempel, kelihatan bintik-bintik dari kain viselinnya itu, berarti itu udah menempel dengan sempurna. Di sini akan aku rapikan dulu viselinnya.
Nah, setelah itu baru kita akan memulai menjahit. Tapi sebelum kalian memasang depunnya, terlebih dahulu kalian harus menjahit pada bagian bahunya dulu, baru bisa dijahit depunnya. Untuk menjahit pada bagian bahu depunnya itu harus sama persis dengan bagian blus. Misalnya bagian blusnya itu 2 cm, di situ juga harus dijahit 2 cm. Dan untuk membuat belahan kancing pada bagian belakang bisa kalian garis terlebih dahulu. Jadi kira-kira saja berapa panjang kancing yang kalian inginkan. Misalnya di sini aku kira-kira aja ya. Panjangnya pokoknya jangan sampai menghabiskan lebarnya depun. Sisakan kira-kira 2 cm dari lebarnya depun. Nah, kalau sudah dijahit kedua-duanya, langsung saja kita pasang ke bagian lehernya. Jadi untuk memasang pada bagian lehernya itu kita samakan dulu pada sambungan di bagian bahu. Jadi bagian bahunya itu kita satukan ya, pas di bagian jahitan kiri dan kanan. Setelah itu baru yang lainnya menyesuaikan. Kita jarumi pentul. Aku biasanya suka jarumi pentulnya itu dengan cara berdiri, bukannya rebah. Jadi nanti sekalian terjahit sama mesin, tetapi tidak dijahitkan ke besinya ya. Jadi kadang terlewatkan saja. Jadi misalnya ada yang bertanya kenapa jarum pentulnya itu dijahit, apakah tidak berbahaya? Tidak kalau misalnya menjahitnya itu pelan, tetapi kalau cepat kemungkinan akan terjahit dan akan mengakibatkan patah jarum. Jadi di sini aku menjahitnya itu masih ada jarumnya. Nanti kalau sudah terlewatkan baru biasanya aku lepas, atau misalnya kalian takut bisa kalian lepas sebelum mengenai jarumnya. Kenapa cara menjahitnya seperti itu? Karena kalau masih ada jarumnya itu tidak menggeser banyak kain ya. Biasanya kalau kita melepasnya duluan biasanya itu geser dan hasilnya itu jadi tidak sama dengan bagian leher. Makanya aku sukanya menjahit dengan jarumnya. Nah, ini udah selesai sekeliling dijahit sesuai dengan jarak kambuhnya. Di sini kambuhnya aku memakainya 1,5 cm. Dan sekarang kita lanjutkan untuk menjahit belahan pada bagian belakang. Untuk menjahit bagian belakang, di sini bisa kalian garis terlebih dahulu dan diberi jarak antara kedua-duanya itu 1 cm atau bisa kurang dari 1 cm. Jadi di sini kita garis bentuk V. Biar nanti menjahitnya lebih gampang ya, tinggal mengikuti garis yang kita buat. Dan sekarang mulai kita gunting. Cara mengguntingnya itu kalian guntingnya pas di bagian tengah sampai batas menjahit. Jangan sampai mengenai jahitannya, nanti bakalan terbuka kalau sampai mengenai jahitannya. Dan hasil guntingannya itu seperti ini ya. Nah, lanjut lagi kita menggunting pada bagian garis lehernya bulat ini. Jadi kita guntingnya itu seperti ini, jangan sampai mengenai batas jahitan. Kenapa digunting seperti ini? Nanti bakalan kita
jahit lagi pada bagian depun. Itu istilahnya itu ditindas ya. Kenapa dipotong-potong seperti ini? Agar nanti hasilnya bisa membentuk bulat yang seperti yang kita polakan di awal. Berhubung pada bagian belakangnya ini memakai kancing, jadi kita memerlukan lubang untuk kancingnya. Lubang untuk kancingnya itu namanya itu sangkelit. Di sini aku tidak mempunyai tali sangkelit yang warna hitam, adanya warna pink. Jadi aku memakainya karet saja yang ukurannya kurang dari setengah senti. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa kalian pakai juga untuk sebagai lubang kancingnya ya. Jadi bagaimana caranya? Caranya itu setelah kita proses menjahit sudah selesai, baru kita buka sedikit jahitan pada bagian belahannya. Jadi biar hasilnya itu lebih bagus dan lebih gampang untuk menjahit. Nah, ini udah selesai dijahit untuk lubang kancingnya, dan sekarang kita akan balik untuk melihat bagaimana hasil setelah kita jahit, apakah udah berbentuknya bulat dengan rapi atau belum. Kalau misalnya bentuknya masih ada yang aneh atau tidak terlalu sama kiri dan kanan, bentuk bulatannya bisa dirapikan dulu. Dan kalau sudah rapi, kita akan menindas pada bagian depun. Cara menindasnya itu, kampuhnya itu dihadapkan ke bagian depun yang udah dikasih pislin, kemudian kita jahit kurang dari setengah senti. Dan untuk cara menjahitnya itu tidak perlu sampai ke ujung, karena memang tidak bisa sampai ke ujung karena terhalang dengan belahan untuk kancing. Jadi kita semaksimalnya saja menjahitnya. Dan kalau sudah, baru nanti kita akan menindas pada bagian kancing, pada bagian belahan kancingnya. Hasil tindasannya seperti ini ya. Dan kita lanjutkan lagi untuk menjahit pada bagian bawah depun. Caranya bisa kalian obras atau bisa kalian jahit dilipat setengah senti, kemudian kalian tindas jahit setengah senti. Berhubung obrasannya lagi tidak bisa dipakai, jadi di sini aku jahit saja pada bagian bawah. Aku lipat, nanti baru kemudian di zoom. Nah, ini udah sekeliling aku jahit, jadi hasilnya itu seperti ini. Jadi kita lanjut lagi menjahit pada bagian sini. Jadi bagian ujungnya itu kita rapikan terlebih dahulu ya. Jadi dikeluarkan dengan jarum pentul biar bagian runcingnya itu keluar. Nanti kalau sudah rapi baru kita jahit. Cara menjahitnya itu kita jadikan satu semua, ditindas, jadi dia tembus antara muka dan belakang itu nampak. Kenapa kita tindas? Biar memperkuat lagi jahitan pada bagian belahan. Karena pada bagian belahannya ini kan kampuhnya sangat sedikit, jadi rentan terbuka jahitannya. Jadi kita tindas lagi. Jadi untuk lebarnya itu seperempat dari setengah senti ya. Jadi kecil-kecil aja. Dan setikannya bisa kalian perkecil juga untuk memperkuat talinya. Jadi ini udah selesai proses menjahitnya, dan hasilnya seperti ini, kiri dan kanan itu sama ya, tidak ada perbedaan panjang belahannya. Dan
kita lanjut lagi, tinggal merapikannya saja dengan cara disetrika. Setelah disetrika, nanti kita sum pada bagian depunnya agar menempel ke bagian blus. Di sini aku sumnya cuma teknik lurus. Nanti kita terakhirnya juga pasang kancing. Nah, di bagian sini kita pasang kancing. Jadi ini udah selesai aku sum sekeliling dengan teknik lurus saja, berhubung ini bukan diobras ya, jadi bukan pakai tusuk flanel atau tusuk silang itu. Jadi di sini langsung aku akan memasang kancing, dan untuk kancingnya sendiri itu aku menggunakan kancing jamur atau kancing yang ada kakinya. Biasanya pada baju-baju yang ada sangkelit, tali sangkelitnya biasanya ada kakinya. Atau misalnya tidak punya, kalian bisa menggunakan kancing kemeja tetapi dibikin sendiri kakinya biar ada celah antara kancing dan bagian batas baju, biar ada rongga di tengah-tengahnya sedikit untuk menyelipkan talinya. Nah, ini aku udah selesai menjahit kancingnya dan bagaimana hasil jadinya. Jadi seperti ini ya pada bagian depan. Untuk membuat depun, jadi ini namanya depun ya, dan bagian belakangnya itu seperti ini, ada belahan pada kancing, dan kancingnya itu cukup satu saja karena panjang belahannya kan tidak panjang sekali, jadi cukup menggunakan satu kancing seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku dan video yang lainnya juga. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara men-share ke teman-teman kalian dan ke sosial media yang kalian punya, dan juga tonton juga video-video yang lainnya. Dan untuk buat kalian yang setia menonton, terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk menonton berikutnya lagi. Sampai jumpa di video berikutnya lagi.